Halo, selamat malam. Kita buka IG Live kita malam hari ini. Oke, kita akan bahas satu topik dan akan ada satu tamu yang akan bareng-bareng sama kita malam hari ini. Dan kita langsung panggilkan. Siapa yang mau kita panggil ya? Tamunya lah ya malam ini ya. Oke, kita panggil. Let's see. Hmm, Oke, oke. Halo, Wah, selamat malam. what's up, Siapa nih? brother? Selamat malam, Pester. Malam, bro. Suara gue jauh gak sih? Enggak sih, selalu deket di hati habis suara lu. Kayak Roh Kudus suara gue gimana? Terlalu dekat di hati. Only Holy Spirit, bro, yang paling dekat di hati kita, Oh, bro. pasti. Oh, itu pasti. Tapi Sedap. kedengaran suara jelas kan? Suara jelas Suara kan? jelas, muka aja nggak jelas. Oh, itu udah biasa. Halo, Pester Aditya Luan. Kita malam hari ini dari Alfa bersama Pester Aditya Luan. Apa kabar, bro? Baik, brother. Gimana, Bang Jo? Kabarnya, Bang Jo? Baik, baik, baik. Sorry, Oke, kalau sekarang gue suara buka gue dulu ya. sekarang suara gue Suara lebih lu lebih jauh apa dekat? agak-agak ini, agak jauh dekat. Nggak, Itu serius. kayak hubungan LDR gitu. Sekarang jauh nih, sekarang jauh. Lumayan, nggak terlalu jauh. Oke, oke. Kalau sekarang nih, kalau sekarang berubah nggak? Lebih kencang. Sekarang udah oke. No, no. Iya, iya, betul. Lebih Oh, baik. oke. Berarti oke, siap. Nah, oke. Oke, buat Mantap. teman-teman semua yang lagi pada menyaksikan Reva Indonesia, saya Jo Octavianus bersama Presiden Raditya Oluwan malam hari ini kita akan ngobrolin tentang biasa seputar Alfa tentunya. Dan pastinya kalau misalnya buat teman-teman semua pengen tahu Alfa itu apa, nah saya perlu jelasin dulu Bit. Karena mungkin ada beberapa juga yang belum tahu ini Alfa apaan sih. Siap, siap. Ya, ya. So, Alpha adalah tools atau alat sebetulnya untuk kita bisa menjangkau. Di dalamnya ada sesi interaktif untuk memberikan kesempatan. Nah, ini beri kesempatan dan ruang nyaman untuk orang-orang bisa mengeksplorasi, mencari tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan iman mereka dalam arti hidup. Dalam banget ya. Tapi yang Mantap, pasti, bro. itu ada 5 kilo kali beratnya. Tapi yang pasti di Alpha, di setiap pertemuan Alpha sebetulnya itu adalah tools atau alat untuk kita melakukan menyebarkan kabar baik dan juga untuk build komunitas online. Nah, ini kita lagi bisa membuild komunitas secara online. Makanya saya ngundang orang yang paling tepat yang saya kenal dan saya Waduh. tahu, Pester Aditya Oloan. Karena beliau ini adalah orang yang selalu aktif banget ya. Oh, teman-teman kalau misalnya lihat di TikTok ada Raditya Oloan. Instagram ada Raditya Oloan. Yang nggak ada cuma di Friendster dia nggak ada. Oh, nggak ada. Itu Nggak ada. zaman lu, bro. Zaman lu. Oh, nggak. Kalau aku nggak tahu Friendster itu apa ya? Friendster itu apa sih? Itu teman-teman yang cetar-cetar, Friendstar. I see. Oke. Bro, Pester Aditya Oloan. Mungkin ada juga yang belum kenal. Mungkin belum ada yang Iya. kenal. Mungkin lo bisa cerita, bro. Apa ya tentang diri lo, tentang keluarga, kesibukan lo sendiri, gereja, komunitas. Silakan. Oke, sebentar ya. Itu kedengeran. Oh ya, buat teman-teman juga yang mau berkirim pertanyaan, bisa langsung kirim pertanyaannya di tombol chat ya. Jadi itu ada tombol chatnya kan, di komen ya. Jadi silakan langsung saja ya komen di situ. Oke, oke, Dit, silakan Oke. Dit. Iya. Nama saya Raditya Loan Immanuel Panggabean. Saya usia 36 tahun dan hari ini dipercayakan menjadi seorang ayah dari Uh, 4 orang anak, ya, dari 1 orang istri saja dan cukup sekali, sama seperti Christ is enough, one wife is enough. Ya, uh. ya, Itu penting loh, itu penting. itu penting gitu. Nah, Tuhan juga Penting. percayakan saya untuk di tahun 2007 mengalami Hmm. perjumpaan dengan Tuhan. Di situ mulai Oh, oke. berbalik arah dan mulai Hmm. berjalan sama Tuhan lah, tertati-tati dari merangkak sampai akhirnya sekarang lagi belajar berjalan lah. Mungkin dibilang lari belum ya. Pernah sih Hmm. belajar lari tapi nabrak ya. Akhirnya sekarang jalan pelan-pelan karena jalan sama Tuhan itu harus selangkah demi selangkah gitu. Oke. Wow, Makanya that's dia good. bilang kan, ayat bilang berjalanlah dengan Tuhan, bukan berlari dengan Tuhan, bro. Gitu, bro. Benar, Nah, benar, benar, dan benar, 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 sekarang benar. udah tahun ke 14, 13 saya menikah, dan ini tahun ke 12 saya melayani Tuhan. Hmm. Dan sekarang Tuhan percayakan sebuah
gereja lokal yang sebenarnya dirintis dari pertama kali saya bertobat, yaitu 2009. Ya, dulu 2009. namanya Frontline. Terus Ya. akhirnya sekarang dengan teman-teman yang kurang lebih sama, sekarang menjadi gereja lokal yang kita kenal, mungkin teman-teman tahu itu Muda gitu. Dan Muda itu sendiri adalah singkatan ya? Iya, singkatannya menjadi utuh dan asli. Gitu ya, sebenarnya waktu kita lagi dekat sama Tuhan ya asli, tapi kalau jauh dari Tuhan jadi asal gitu, jadi menjadi utuh. Nah, kita berusaha untuk tetap asli, authentic in Christ ya. Makanya butuh alpha nih, butuh modul-modul alpha supaya kita tetap asli. Oh, luar biasa sekali. Saya senang loh kalau misalkan ngobrol tuh sama tamu ya, terus dia langsung gitu di depan tuh langsung pesan aslinya tuh langsung keluar gitu. Itu benar-benar mudah sekali. Karena saya authentic, saya nggak banyak mengemas-ngemas, langsung straight to the point. Langsung straight to the point. Dan kalau teman-teman lihat saya aktif di sosial media, sebenarnya saya memang suka untuk, istilahnya dari dulu memang suka untuk, bahasanya mungkin tampil ya, suka banget untuk jadi trendsetter, senang banget untuk jadi peramai suasana, dari menjadi DJ, menjadi dancer, ya termasuk waktu itu salah arah ya, jadi bandar narkoba, karena kan pengen jadi center. Nah, tapi kan itu masa lalunya, itu ya masa kan? lalu. Nah, akhirnya tahun 2010 lah ya, 11 saya mulai menggunakan dulu Twitter. Ya, menggunakan Twitter, lalu rajin lah menggunakan, sampai salah satu gembala IFGF waktu itu panggil saya, dan dia kasih lihat semua postingan saya. Dan dia bilang, saya ngikutin Radit dari awal, tidak pernah ada satupun konten yang negatif. Saya diberkati sekali dengan kontennya. Nah, dari situ gue sadar, gila, ada yang perhatiin Twitter gue ternyata. Nah, dari situ langsung benar. Dari Twitter, langsung masuk ke Facebook, PEV. Habisnya sekarang ya terakhir di YouTube, Instagram, dan TikTok. Makanya media menjadi salah satu, bisa dibilang, kendaraan pertama sih ya. Justru bukan gereja lokal, justru media ini menjadi kendaraan utama gue. Dan gereja lokal adalah fasilitas ya, yang dimana gue dimuridkan, dibangun, dan diutus untuk melakukan panggilan Tuhan. Mungkin gitu Bang Jo. Wow, oke, kalau gitu. Belum ya, baru mulai gitu ya. Nah, buat teman-teman semua yang melihat ajalah kita malam hari ini, silakan bisa langsung tulis pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Ini tadi aku sengaja nggak sapa-sapa seperti biasanya, karena begitu pasti masuk Raditya Oloan, pasti ada banyak banget ya. Pasti ada banyak banget orang-orang yang udah yang udah ngobrol langsung, aduh, halo apa kabar Horas gitu kan, semua dan segala macam dari seluruh Indonesia udah langsung sapa. Oke, thank you buat teman-teman yang udah pada gabung malam hari ini. Kalau misalkan viewernya bisa sampai 1.000, Raditya Oloan katanya mau ngasih giveaway. Dikasih giveaway ya dikasih gift lalu away dia. Anyway, nah, bro, Pastor Radit kan seorang pastor, artinya seorang gembala menjalankan gereja. Nah, buat seorang pastor Raditya Oloan, gimana pandemi ini, apa aja sudah diajarkan sih, apa aja udah dilalui, atau pelajaran apa yang udah bro alamin dan saya dapetin melewati pandemi ini bersama gereja yang Tuhan sudah percayakan? Ya, dari pandemi ini yang gue bisa belajar dalam konteks bergereja adalah bahwa gereja itu adalah kita yang pertama. Ya, people are the church. So, gue rasa kalau kita mau bangun orang, ya pandemi nggak pandemi sebenarnya nggak ngaruh ya, karena sebelum pandemi kita bangun orang, setelah pandemi atau masa pandemi kita bangun orang. Makanya awal-awal tuh kan kita mulai gereja online, orang mulai nggak hadir, orang mulai males, lalu orang mulai bilang kapan dong gereja buka. Tapi gue mulai menyadari kayak emang gereja pernah tutup ya. Kalau gue rasa gereja hanya tutup ketika orang-orang Kristen tidak berfungsi sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Kristus. Nah, di situ gereja tertutup. Karena menurut gue gereja bukan gedung. Bahkan gereja sebenarnya bukan sekedar komunitas doang. Gereja itu adalah saya menjadi rumah Tuhan dan siap untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya dalam konteks personal atau komunitas. Gitu. Jadi gue rasa di sini gue diajarkan sama Tuhan bahwa kalau kita gagal menjadi gereja sebagai pribadi, kita akan gagal menjadi gereja secara komunitas. Yes, gitu. Itu kenapa gue sadar banget di masa pandemi, menginjil nggak perlu rame-rame.
melayani Hmm. orang nggak perlu rame-rame, memberitakan kabar baik nggak perlu rame-rame, intim sama Tuhan nggak perlu rame-rame, menyembah nggak perlu rame-rame, baca firman nggak perlu rame-rame, ya melakukan firman Tuhan nggak perlu rame-rame. Nah ini yang gue ajarkan di pandemi, bahwa ajarkan setiap manusia untuk bisa berfungsi walaupun harus sendirian. Nah berarti ini dituntut bagaimana Injil itu bisa masuk ke hidupnya dia dan berdampak segitunya, sehingga komunitas bukan menjadi hal yang apa ya, bukan yang pertama. Yang pertama adalah saya dengan Tuhan. Kedua baru saya dengan beberapa orang. Nah ini menurut gue hilang ya. Karena Yesus itu kan, Yesus itu antara Yesus sama Bapa. Dia punya the most intimate relationship, yaitu dia sama Bapa. Yang kedua, dia punya Yohanes, Petrus, Yakobus. 3 orang. Habis itu dia punya 12 orang. Habis itu dia punya 70 orang. Dan Yesus mainnya sama 12 orang ini. Gitu loh. Bahkan kita lihat sekarang mungkin banyak orang jadinya juga seperti kayak kehilangan identitas ya. Kayak aduh gila, gue gak ada gereja, gue gak bisa hidup. Sekali lagi saya sebagai gembala senior, saya sangat menjunjung tinggi nilai jangan menjauhkan pertemuan ibadah. Tetapi ternyata masa pandemi membuktikan bahwa orang lebih butuh ibadah daripada Tuhan. Gitu. Jadi bentar. Stop dulu. Orang tuh butuh sekitar sekian detik loh untuk mencerna kata-kata itu. Iya. Gue butuh orang ternyata terbukti akhir-akhir ini karena pandemi, mereka lebih mementingkan ibadah daripada hubungan sama Tuhan. Taruh lu, Kak. Ibadah sama hubungan sama Tuhan itu bedanya apa ya, Kak? Gue mau wakili pertanyaan-pertanyaan yang itu bakal muncul. Gimana, Dit? Kalau kita lihat dari mungkin bahasa asli ya, ibadah itu kan artinya godly. Ya, ibadah sebenarnya godly. Artinya ketika kita mau menjadi seperti Kristus, itulah sebenarnya ibadah. Tapi ada juga dibilang pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jujur, kalau kita punya mindset membutuhkan ibadah, ritual gitu ya. Aduh, gue pengen banget ada melodi musik yang rame supaya gue nangis. Gue pengen banget ada yang doain gue supaya gue ngerasa dijamah Tuhan. Itu bagus, gue pun rindu. Gue sangat-sangat suka yang namanya pertemuan ibadah, ya, pertemuan sakramen, pertemuan ritual. Tapi kalau itu dicabut, dan kita ngerasa terhilang dan sampai jadinya habis, something wrong with your ibadah. Benar. Gitu. Karena ibadah utama kita adalah saya have the only intimate communion, yaitu dengan Tuhan. Itu kan tubuh Kristus, kan komuni dari situ. Saya menjadi satu dengan Kristus, baru saya menjadi satu dengan tubuh Kristus. Betul. Ternyata banyak orang menjadi satu dengan tubuh Kristus karena ada butuhnya. Butuh dilayani, butuh dimengerti, butuh ini, butuh itu. Tapi ketika mereka nggak dikasih semua itu, mereka kecewa, pindah gereja yang bisa memperhatikan mereka lagi, melayani mereka lagi. They lost the very essence of having relationship with the head, ya, dengan kepalanya itu Kristus. Dengan pikirannya dia, cara logikanya dia itu yang pentingkan selalu. Iya, Bang Jo. Menurut gue itu jadi esensi yang gue pelajari banget di masa pandemi. Nah, sekarang teman-teman ngerti kan kenapa gue nggak awalin dengan sapa-sapa dulu, langsung tembak langsung ke intinya, karena ada banyak hal yang kita bisa bahas apalagi sama Pastor Aditya Oluan. Dit, kita kenal pertama kali, ingat waktu pelayanan ke Ambon ya, Dit ya? Saling kenal pertama kali di situ, Dit. Pertama kali di Ambon. Dan di situ kita ngelihat ada semangat dari seorang Aditya Oluan untuk memberitakan Injil gitu loh, untuk menginjil gitu kan. Tadi Radit bilang soal bahwa yang paling penting itu adalah hubungan sama Tuhan. Dan kalau boleh gue simpulkan, outcome-nya kalau misalnya kita udah punya hubungan sama Tuhan, maka kita akan, hubungan baik sama Tuhan, kita akan rindu untuk beribadah. Hubungan dengan Tuhan, outcome-nya adalah memberitakan kabar baik. Yes. Itu outcome-nya. Yes. Nah, kalau misalnya ngomongin soal itu, Dit, gue tau banget, lu setiap nyebarin sesuatu di media online, itu sesuatu tentang Injil selalu, Dit. Ya kan? Semua tentang Injil. Nah, kalau gue boleh tanya, apakah ini menjadi salah satu strategi gereja lu nggak sih? Maksudnya, apa sih strategi gereja lu yang punya hubungan dengan penginjilan dan akhirnya bisa membangun komunitas secara online? Iya, sebenarnya betul. Ini apalagi di pandemi ini semakin meyakinkan kita bahwa pelayanan kita cuman ada 2 ya, yaitu reaching out and reaching in. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau dirangkum, kita ada reaching out, reaching in, lalu sending out. Gitu. Jadi itu kenapa
kita reaching out melalui sosial media. Lalu dari mereka kalau mau kita bikin fasilitas untuk mereka bisa tertanam di gereja lokal atau hanya tertanam di pengajaran gereja lokal atau hanya tertanam dalam fasilitas-fasilitas yang kita punya seperti yang saya mau minta nanti dari Alpha ini ya. Ya. Wow. Jadi setelah itu ya terserah. Ya yang pasti goal mereka adalah harus diutus. Jadi saya justru bergumul kalau ada orang yang lama-lama di muda dan ngapa-ngapain, saya risih. Lu ngapain di sini mulu? Gitu. Lu ngapain cuma diem-diem doang? Karena yang begini-gini biasanya nantinya jadi masalah. Betul. Karena ketika orang tidak melakukan panggilan Tuhan, gue yakin mereka nggak hidup sama Tuhan. Mohon maaf, mungkin ini terlalu straightforward dan keras, tapi menurut gue, kalau kita sungguh-sungguh hidup sama Tuhan, lu akan punya hatinya Tuhan. Lu pasti punya hati buat jiwa-jiwa dan lu nggak tahan buat ngalamin kabar baik itu sendiri. Sehingga akhirnya lu coba untuk menyampaikan dengan bahasa lu bisa salah nantinya, lu bisa kepletot-plentot, lu bisa ketabrak kiri kanan, tapi you will never able to stop it. Lu nggak mungkin bisa berhenti, men. Dan ini yang gua rindu banget sama muda ya. Makanya kalau lihat muda, orangnya nggak banyak, orangnya sedikit. Oh gitu? Iya. Tapi kalau kita lihat sosial media kayaknya muda sini, muda sana, orang selalu bawa muda. Jadi kayak banyak banget gitu loh. Apakah itu salah satu strategi lu untuk strateginya seorang Pastor Aditya Oloan untuk membawa orang akhirnya menginjil terus lewat online? Iya. Bahkan 2 tahun lalu kita sebenarnya punya satu project namanya SOS ya. SOS kan seperti kayak darurat ya. Kita singkat menjadi School of Saints ya, sekolah orang-orang kudus. Di mana kita percaya bahwa orang-orang yang telah dikuduskan sama Tuhan pasti hidup dalam misinya Tuhan. Bahwa hidupnya bukan untuk dia lagi, tapi untuk Tuhan. Nah, di kelas terakhir kita itu ada 2 pertemuan tentang social media evangelism. Jadi memang kita ajarin bikin konten, kita ajarin memang gimana supaya menarik followers, juga kita ajarin gimana untuk, ya itulah hal itu memang kita ajarin. Dan memang kita rindu sih untuk, kita sedang mendesain ulang sebenarnya, kita sedang merancang, makanya kita lagi fokus ke dalam, rindu merancang sebuah program yang bisa diikuti oleh gereja lokal kita atau justru seluruh masyarakat Indonesia ya, entah itu believers atau non-believers untuk bisa masuk dalam kerinduan untuk membantu setiap orang menemukan kebenaran dan juga untuk mengalami Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Jadi gue yakin sosial media harus, gue nggak bilang harus, saya kayak gue dan tim merasa mengharuskan diri untuk menggunakan sosial media dan melatih orang-orang khususnya anak muda untuk menggunakan sosial media sesederhana mungkin. Ya. Dan ini kebetulan juga pertanyaan gue, tapi juga ada satu pertanyaan dari Melisa Tan. Ini dari Malaysia nih. Dia nanya, ini yang ngikutin Aji Live kita banyak ya. Makanya kalau sampai 1000 nih, wah ini benar-benar nih. Benar-benar kalau sampai 1000 nih. Tungguin pokoknya sampai 1000. Tadi kan lu sempat seorang Aditya Oloan sempat cerita soal bahwa one of the value of your church is authenticity. Jadi aslinya ya kan, menjadi orang yang benar-benar asli, nggak pura-pura. Iya. Nah, gimana cara seorang Aditya Oloan mengajarkan kepada jemaatnya dan kepada kita semua nih yang suka lu share kan tuh, orang yang suka mengikuti lu, untuk memperlihatkan authenticity in the digital space, di dalam dunia digital. Gimana cara lu? Sedangkan kan kita kalau misalkan banyak orang bilang gini, orang-orang sosial media nggak pernah pakai mukanya sendiri. Mereka selalu pasang topeng dan mencoba untuk memposting apa yang diinginkan orang lain tentang diri dia. Tapi dari tadi yang lu gadang-gadangkan adalah tunjukkan aslinya lu, tunjukkan siapa lu sebenarnya, even though itu di dalam digital, di dunia digital. Gimana menurut lu? Ya, yang sebenarnya ini gue nggak bilang sebuah konsep yang gue ajarkan awalnya, tetapi ini bagaimana Tuhan memanggil gue dari awal. Ketika gue diterima oleh orang tua gue apa adanya, dan itu mengubahkan gue banget. Dan gue masuk ke pelayanan juga benar-benar tidak memenuhi syarat. Jadi ketidak memenuhi syarat gue dan diterima baik oleh orang-orang terdekat gue, bahkan gue yakin Tuhan menerima gue sampai gue diberikan proses yang begitu panjang. Tuhan begitu sabar sampai akhirnya gue mengalami perubahan sampai hari ini. Dan gue menjadikan itu mungkin bahasa kasarnya ya, metode, jadi sebuah metode ya. Artinya gini, kalau Tuhan
menerima gue apa adanya, kenapa gue harus tidak jadi apa adanya? Berarti dengan gue menjadi apa adanya, gue bisa ketemu Tuhan, bahkan gue nggak mau tetap apa adanya. Karena Tuhan menghargai gue di level yang terendah, supaya gue bisa berjalan setapak demi setapak dan menemukan kesurupan dengan Kristus dalam prosesnya. Dan akhirnya dalam pelayanan gue dan teman-teman, kita banyak banget kesaksian. Lagi hancur, bersaksi dan saling mendoakan. Sebenarnya ada juga ayatnya kan. Kita mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Jadi kata pengakuan itu adalah inisiatif diri sendiri untuk menerima kelemahan mereka. Dan arti doa adalah melepaskan kuasa Tuhan untuk membuat mereka jadi sembuh. Jadi part antara our authenticity dengan His authenticity, kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan itu bersatu, itu akan membuat kita jadi orang yang powerful. Karena yang anak-anak muda pengen lihat, apalagi millennials, bukan keren-kerennya kita. Itu mah gampang cari keren-keren. Tapi yang dia pengen lihat adalah bagaimana orang-orang yang dengan kelemahan yang mereka masih punya, dengan isu mental yang dia punya, dengan kecenderungan yang masih dia punya, tapi ada progres yang nyata dan Tuhan kelihatan banget. Karena jujur, Tuhan itu hanya kelihatan ketika kita jadi lemah. Ini bukan ngomongin dosa. Ini bukan ngomongin, aduh, gue nggak ada lemah. Yaudah deh, kita pakai narkoba biar lemah. Bukan. Tapi semua manusia kan sebenarnya lahir dalam dosa. Dan dosa merusak kita. Pasti kita punya kecenderungan. Minimal sombong. Minimal nggak bisa nahan nggak makan. Minimal suka gosip. Minimal takut, khawatir. Itu kan kita punya kelemahan. Dan itulah yang sering banget, bahkan gue ceritain di mimbar. Sampai satu waktu, ini baru terjadi tahun lalu sebenarnya, sebelum pandemi. Waktu gue bersaksi tentang kegagalan gue, itu nyokap gue sampai tegang. Waktu gue turun dari mimbar, nyokap gue bilang, Dit, kamu nggak apa-apa ngomong kayak gitu depan jemaat. Terus gue bilang, Ma, ini yang Adit pengen mereka kenal, bahwa pendetanya bukan orang yang sempurna. Bahkan pendetanya juga bisa gagal. Tapi komitmen gue adalah untuk tidak menjadikan kegagalan ini sebagai pembenaran. Gue akan buktiin bahwa Tuhan bisa menuntun gue untuk kembali lebih dewasa lagi. Gitu, bro. Nyokap gue sampai tegang. Itu, teman-teman ya, yang baru dengar tadi omongan Radit ya. Radit tuh memang, dia selalu cerita apa adanya di mimbar. Ya. Dan I think he's one of the pastors yang di mimbar dan di dunia nyata sama gitu ya. Bahkan mungkin, gue adalah satu orang yang pernah mencegah dia untuk ngomong apa adanya gitu. Dia lagi khotbah di mimbar, terus gue... Terus dia ngomong gini, Bar, gak usah sut-sut, Jo. Parah banget itu, di conference lagi. Itu di conference besar lagi ya. Ya, karena gue belajar dari Yeri ya. Dia bilang gini, keterbukaan bukanlah awal dari pemulihan. Tapi yang benar adalah keterbukaan dan diterima atas keterbukaannya itulah adalah awal dari pemulihan. Karena ada banyak orang terbuka, tapi banyak orang juga nggak bisa terima keterbukaannya. Seperti yang tadi Pastor Radit udah cerita, dia terbuka karena memang sudah dibiasakan untuk penerimaan. Nah, ngomongin soal itu, Dit. Seberapa penting sih, Dit, sebuah komunitas itu, Dit? Maksudnya, kumpulan orang gitu ya, Dit, ya, di dalam sebuah pelayanan untuk menjangkau. Menurut Radit tuh seberapa penting sih? Menurut gua sangat penting ya. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan otentik. Teman-teman nggak akan menemukan otentik kalau lu hidup sendirian. Kenapa? Karena justru ketika gue hidup sama komunitas, tiba-tiba muncul tuh mentalitas kompetisi, muncul iri hati, muncul tersinggung, tiba-tiba muncul saling suka. Nah, itu kan sesuatu yang muncul dari dalam diri kita, karena kita punya komunitas yang dekat. Nah, akhirnya ketika muncul, apalagi kalau dalam komunitas kecil, kalau sekedar komunitas besar, maka otentik kita, atau bisa dibilang sisi jelek kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan dosa dan kecenderungan kita nggak akan kelihatan. Tetapi ketika kita hidup bersekutu dekat, gue pegang ayat ini, Bang Jo. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dia bilang, barang siapa hidup dalam terang, sama seperti Kristus dalam terang, mereka beroleh persekutuan. Nah, persekutuan itu kan koinonia. Betul. Artinya kalau gue lihat dari bahasanya, ada satu kata yang mengatakan koinonia itu sama dengan telanjang.
Telanjang. Sebuah hubungan Yeah. yang telanjang. Terus Yeah. dia bilang gini, darah Yesus menyucikan. Wow, jadi kita nggak mungkin berani telanjang atau kelihatan sampah-sampah di hidup kita kalau kita nggak punya hubungan yang dekat. Karena dengan kita berdekatan, maka besi menajamkan besi, kan? Nah, dari Yeah. situ kita bisa melihat otentik. Nah, dengan otentik ini, kita akhirnya menemukan kebutuhan untuk diterima, didoakan, bertobat. Nah, inilah yang menjadikan penjangkauan keluar jadi powerful. Karena Betul. kalau kita penjangkauan keluar sekedar menginjil, kasih makan, kayaknya yang lain juga bisa lakukan itu. Semua orang punya kebenaran mereka sendiri. Tapi apa yang tidak bisa ditolak adalah keaslian seseorang dan ditambah kepedulian, apalagi ditambah kebenaran Injil yang diberitakan. Menurut gue ini akan powerful banget. Makanya kita nggak akan pernah bisa efektif dalam penjangkauan kalau kita hidup di luar komunitas intim, ya. Bener. Makanya penting banget kalau kita yang udah kenal kebenaran, kita bisa ngajak teman kita. Jadi teman ngajak teman untuk gabung dalam komunitas dan kita ditemenin sama teman kita itu gitu loh, untuk sama-sama bertumbuh, ya nggak sih? Untuk kita kenalin sebenarnya kebenaran, untuk kita bisa tumbuh bareng-bareng, untuk bisa belajar bareng-bareng. Karena teman ngajak teman itu adalah cara menyebarkan kabar baik paling menyenangkan dan paling mudah, ya nggak sih? Paling murni, tidak menegangkan, tidak beragenda, itu yang kayaknya paling powerful, ya. Iya, benar. Nah, buat teman-teman semua yang yang saat ini lagi nonton 150, oke, 150 ya. Masih ada 800 lagi nih. Emang targetnya apa ya? Oke, pokoknya pas 1000 ya, ayo kita malam ini. Temanya adalah tentang digital evangelism. Bagaimana menyebarkan kabar baik di dunia digital. Kenapa sih tema ini diangkat? Karena saat ini juga kita tahu di masa pandemi kita nggak bisa onsite. Ada beberapa gereja komunitas onsite, ya. Tapi tetap aja kan online masih menjadi menu utama, masih menjadi platform yang utama. Dan kita pengen untuk ngasih semangat kepada teman-teman semua yang melayani saat ini bahwa dengan online kita bisa untuk menjangkau gitu loh. Kita masih bisa menjangkau. Tempat sepi itu bukan tempat gue sepi nih saat ini. Justru gimana Dit menurut lu, Dit? Tempat sepi itu justru saatnya kita untuk mobilisasi setiap jemaat kita untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi, ya nggak sih, Dit? Wah, itu paling enak tuh. Kalau di masa pandemi gini dan masih ada orang yang setia datang, itulah orang-orang yang tepat untuk kita mobilisasi. Berarti itu orang yang benar-benar menyadari inilah rumahnya. Tinggal kita lihat potensinya, tinggal kita ajarin yang benar aja, tinggal kita kasih hati Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menyadarkan kebutuhan atau gini, untuk mereka mengalami Injil lebih lagi dan memberitakan Injil lah di situ, ya kan? Gitu. Benar. Nah, Dit, ini gue mau lihat juga ada pertanyaan juga yang masuk ya. Aku pilihin karena kita pastinya mau ngomong tentang digital evangelism, so kita akan berputar di situ. Pertanyaan-pertanyaannya silakan ya. Dit, tadi karena Radit tadi sempat cerita, pasti kan Dit, itu waktu sharing di online tentang diri kita, sehingga pasti ada orang ngerasa gini, Kak, apa yang kamu bagiin, Kak, itu aku banget. Aku tuh orang yang paling berdosa banget. Dan aku pengen deket sama Tuhan, tapi aku minder, Kak. Wow. Emang Tuhan masih mau terima aku ya, Kak? Ini juga ngejawab pertanyaan dari Atreis. Iya. Gimana, Kak? Iya, itu sering banget terjadi ya. Yang paling luar biasa tuh gue pernah, kita punya pelayanan di Kampung Ambon. Ya, anak-anak yang papa mamanya narkoba, oma-omanya narkoba, bahkan anak kecil disuruh jualan narkoba. Nah, satu waktu gue lagi datang ke sana, terus setelah gue share sesuatu, tiba-tiba anak ini nyamperin gue, anak umur 17 tahun. Mukanya, matanya nangis gitu. Terus dia langsung bilang, Kak, aku mau bersaksi. Terus gue langsung bilang gini, it's okay, jangan takut. Gue pikir dia mau ngaku dosa juga, karena gue waktu sharing, gue kan cerita tentang pengakuan dosa gue. Enggak, dia cuma ngomong gini. Dia nangis, dia cuma bilang, Kak, aku cuma mau bilang terima kasih. Karena video YouTube yang kakak bagikan tentang masturbasi, itu ngubahin aku sampai hari ini. Gila, men. Gitu doang. Cuman gitu doang, men. Jadi dia datang, cuma mau bilang thank you. Anak umur 17 tahun nih. 17 tahun. Men, itu priceless. Makanya dulu zaman-zaman gue sering dihujat,
it won't make me stop, man. Karena satu jiwa bertobat, surga bersuka cita. Nah, dibandingin sama jutaan orang menghujat gua, nggak akan ngaruh. Gua lebih baik satu surga bersuka cita dibandingin 1 juta orang menghujat gua. It won't make me stop. Karena satu orang bertobat, surga bersuka cita, man. Yes, that's great. Jadi gue cuma Dit. butuh 1 orang. Dit, apa yang lu bagiin, Dit? Itu tuh gini ya, kita tuh sering kali ya teman-teman ya. Ini kan yang punya IG, yang nonton IG kita ini pasti orang-orang yang punya Instagram. Kalau nggak punya Instagram nggak mungkin nonton kita punya. Iya. Kita tuh sering kali posting sesuatu, posting konten, posting sesuatu. Tadi Radit cuma ngomong gini, gue nggak nyangka bahwa apa yang gue posting bisa merubah hidup orang. Kadang-kadang kita juga nggak nyangka apa yang kita bisa posting kan. Posting sesuatu yang sederhana tentang apa yang lu dapetin sama Tuhan, itu tuh bisa ngubah hidup satu orang. Wow, yes. Kita jangan mikirin berapa banyak orang yang kita bisa ubah, kita pikirkan mungkin ada 1 orang yang bisa kita ubah. Tadi Radit udah cerita gitu, Dit. Thank you, Dit. Itu luar biasa banget, itu luar biasa banget. Yes. Dit, kalau secara jujur kalau boleh kita belajar, Dit, karena aku juga kita dari Alpha di sini juga pengen banget untuk Ajilat kita ini bisa ditonton sama banyak orang, para pemimpin, youth pastors gitu. Kita akan share juga nantinya setelah Ajilat ini selesai. Tadi Radit cerita tentang passion seorang Radit untuk mau share gospel, untuk sebarkan Injil. Lalu menggunakan platform online untuk sebarkan Injil. Tadi udah cerita juga. Yes. Kalau boleh kita tahu juga, apa sih tantangan-tantangan yang lu hadapin pada waktu lu melakukannya, Dit? Yang pasti tantangannya adalah isu pribadi ya. Karena waktu kita memberitakan Injil, belum tentu hidup kita itu semanis surga kan. Semanis Injil yang kita beritakan gitu kan. Artinya ketika kita beritakan kabar baik, kabar keselamatan, hidup kita pribadi tergoncang. Gue inget bulan Februari itu di rekening gue tuh tinggal 23.000, bro. Nah, jadi kira-kira kita tetap bisa nggak bilang Tuhan baik, walaupun keadaan lu tuh nggak baik. Menurut gue tantangannya itu. Karena seringkali waktu kita beritakan Injil, hidup kita tetap menderita, hidup kita tetap ada doa yang nggak dijawab, ada isu-isu di gereja lokal gue, ada isu-isu di jiwa gue, ada isu di keluarga gue. Nah, menurut gue tantangan terbesar itu. Ya, kalau dibilang 2 tahun lalu, tantangan terbesar gue adalah oknum-oknum atau haters ya. Gue merasa terbeban berat. Tapi di sekarang ini sebenarnya itu udah nggak lagi jadi problem ya. Dan sekarang isunya adalah ketika kita memberitakan Injil diperhadapkan dengan kebutuhan pribadi, diperhadapkan dengan konflik internal dalam pribadi gue. Tapi justru that's the beauty of the gospel. Kenapa? Karena percaya nggak teman-teman, Injil yang kita beritakan itu Injil yang akan menjaga kita sebenarnya. Injil yang menjaga kita. Dia tuh bilang gini, Yesus bilang, barang siapa percaya, tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, waktu Yesus ngomong gitu, Yesus itu mencoba untuk menerjemahkan atau mendefinisikan kata percaya sebagai orang-orang yang memang sebagai murid Kristus yang menghidupi Injil dan memberitakan Injil. Itu kenapa gue percaya banget ya. Ini jujur teman-teman, gue sedikit bersaksi ya. Bener-bener uang gue tuh udah habis di rekening dan bini gue nggak ada uang. Tiba-tiba anak gue yang umur 5 tahun dapat pekerjaan yang nominalnya itu bisa kayak gaji gue setahun, bro. Mungkin lebih gitu loh. Nah, artinya ini bukan ngomongin prosperity gospel, no. Tapi ini bicara tentang pemeliharaan Injil. Karena kalau kita, gini, lu kan lagi ngelakuin bisnisnya Tuhan. Lu lagi ngelakuin kingdom business. Artinya pekerjaan Tuhan. Masa Tuhan gak jaga? Kan Alkitab bilang kita adalah agen-agen kerajaan surga. We are Christ ambassador. Contoh, kalau gua sebagai ambasador Indonesia yang ada di Malaysia, yang jaga hidup gua orang Malaysia apa Indonesia? Harusnya kan Indonesia dong. Indonesia tetap. Memang gua makan makanan Malaysia. Tapi yang jaga gua, yang gaji gua adalah pemerintah Indonesia. Nah, ketika Tuhan mengutus kita di dunia sebagai duta besar kerajaan surga, lu jangan sibuk cari makan di dunia.
carilah kerajaan sorga dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Karena bukan dunia yang akan memenuhi kehidupanmu, tapi surga. Itu kenapa tantangan itu justru teman-teman ini, gue berani bilang gini, gue nggak bilang semua dalam kehidupan gue aman. Tetapi Tuhan tuh betul-betul pelihara, dan ini yang bikin gue makin jatuh cinta sama Tuhan, dan pernah bisa berhenti untuk beritakan kabar baik Tuhan. Karena sungguh firman-Nya itu teruji. Wow. Teruji banget. Wow. Come on. Yes. Gitu Bang Jo, itu tantangannya. Thank you for sharing. Oke, gue nyapa-nyapa dulu deh. Gue nyapa-nyapa dulu. Melisa bilang setuju. Oke, ada Gaby dari Manado. Ini ada Kang Lalu Riza ada juga di sini. Ada Kang Reza, Pastor Reza Solihin. Ada Thank you udah mampir. Kang Riza. Iya, ada Pastor Aldo dari GPDI di Surabaya. Thank you. Ini ya. Lalu, ada banyak pastor nih nongkrong. Yuri Peti, Bung Yeri tadi quote saya pinjam, makasih. Wow, ada banyak banget. Dan ada juga teman-teman juga yang udah bilang, Kak, itu aku Kak, thank you. Dan dia ngasih ngasih kesaksian-kesaksian juga. Wow, thank you. Yes. Nah, ini yang mau gue tanya coba. Kan lu tuh adalah orang yang kuat banget sama cerita tentang berkomunitas ya, Dit ya. Itu tuh selalu jadi core-nya lu gitu loh. Maksudnya gini, relationship with God, tampil apa adanya, authenticity, orang yang selalu tampil apa adanya, itu selalu dari awal, itu yang selalu seorang Raditya Oloan selalu cerita kemana-mana. Gitu kan, karena bagaimana Injil itu gak mengubah hidup seorang Raditya Oloan. Tapi, yang pertama kali juga lu lakukan pada waktu selalu bertobat adalah ngumpul bareng-bareng, dan lu share the gospel sama mereka gitu loh. Ya kan, itu cerita dulu. Ngumpul bareng-bareng. Apa yang ngebuat kita nih sebagai orang percaya harus ngelakuin hal yang sama, Dit? Maksudnya gini, kenapa kita harus ngajak orang untuk dengerin Injil, Dit? Ngedengerin kabar baik itu kenapa, Dit? Karena yang pertama ya, sebelum gua memperdalam Alkitab, karena Injil segitu berdampaknya sama hidup gua. Ya, Injil segitu berdampak sama hidup gue, dan ini kejadian tahun 2007 itu jadi satu momen ya. Sebenarnya ada banyak momen, tapi seringkali ketika gue lagi kena masalah, kena isu, kena ketakutan, kekhawatiran, gue cukup memanggil satu momen ini gue doang, momen dimana gue berjumpa dengan kasih Bapa untuk pertama kalinya. Itu tiba-tiba kekuatan dari dalam itu muncul, bro. Dan menyadarkan gue bahwa hidup ini bukan tentang memiliki dan tidak memiliki. Hidup ini bukan tentang punya atau nggak punya. Tapi hidup ini punya Tuhan. Ini bikin gue akhirnya seger, nggak khawatir. Bahkan sampai kepada satu statement. Kalaupun gue mati ketemu Tuhan. Gitu. Kalaupun anak gue mati, istri gue mati, keluarga gue mati, mereka semua ketemu Tuhan. So why worry? Pertanyaannya adalah, gue hidup untuk apa? Nah, itu gara-gara Injil. Nah, tapi ternyata setelah gue mengulik firman Tuhan, gue ambil sekolah, gue belajar, ternyata Alkitab juga bilang begitu. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu Injil is the first importance. Injil tentang kabar baik Yesus Kristus. Dan Yesus adalah pusat dari semua tata surya ini, semua Yesus. Dia benar-benar dasar dari segala sesuatu. Dia adalah pusat dari sebuah kehidupan. Bahkan Alkitab menceritakan tentang ini dari Kejadian sampai Wahyu, cuman satu pribadi ini yang namanya Yesus. Dan cuman satu pesan, yaitu Injil. Jadi gue rasa kita di dalam gereja ya, jangan beritakan yang lain dulu sebelum Injil menjadi dasar. Ya, karena kan kita kenal ya, bahwa kita kenal dengan sekarang penginjilan, pengkhotbah tentang moral kan. Karena kalau kita sekedar beritakan tentang, belajar dari Daud yang sopan santun, belajar dari Daniel yang ini. Where is Jesus? Seringkali Jesus itu udah gak ada di mimbar. Jadi apa bedanya sama John Robert Powell? Apa bedanya sama sekolah-sekolah karakter? Kalau mau ngajarin karakter, gak perlu gereja. Nah, justru Injil dulu, karena dari Injil ini akan membuahkan buah-buah Kristus yang nggak bisa diajar dengan pengajaran-pengajaran karakter. Gua nggak bilang nggak perlu. Pengajaran karakter sangat penting, leadership apalagi sangat penting. Tapi kalau Injilnya nggak ada, itu cuma sebuah
apa ya? Cuman sebuah performance dan behavior modification. Ya itu teroris juga bisa ngajarin, bro. Bener, Gitu loh. bener, Itu bener. kan cuman luarnya doang, tapi yang bisa mengubah hati cuman Injil. Cuman Injil. Cuman Injil, gak ada yang lain. Cuman Yesus Dan yang itu bisa yang mengubah ngebuat, dan itu yang ngebuat lu untuk mau sharing tentang kabar baik, tentang Injil itu kepada banyak orang. Yes, itulah yang menjadi energi ya Yesus dan berita kabar baiknya yang menjadi esensi kehidupan gue sih, bro. Nah, Dit, mungkin ada pertanyaan gini. Gue sih mau masukin ke dua pertanyaan ini. Pertama adalah gini. Apakah untuk menyebarkan Injil atau cerita tentang Injil, gitu ya, itu harus orang yang belajar teologi dulu? Karena tadi kan, Radit tadi cerita, ketika aku sekolah, gitu kan, aku sadar bahwa Injil yang mengubah kehidupan, gitu kan. Yang pertama. Terus yang kedua, setelah aku cerita tentang Injil, tadi kan kita cerita tadi, penting banget untuk kita berada dalam satu komunitas gitu loh. Untuk kita bisa saling bertumbuh sama-sama. Iya. Jadi gimana kedua kaitan ini adalah dua mata rantai yang nggak bisa terpisahkan sebenarnya gitu dan saling berkaitan. Gimana, Dit? Iya, sebenarnya waktu gue mengenal Injil, gue sama sekali nggak ada ikut sekolah. Bahkan sampai hari ini pun gue belum. Gue kenapa bilang belum? Karena I'm planning to. Tetapi sekolah teologi menurut gue tidak menjamin juga kita akan mengenal Injil. Mendengar, iya. Tapi pengenalan itu kan nggak bisa dengan sekolah. Gue inget banget waktu Yesus ngomong gini, kamu mendengar, tapi kamu nggak mendengar. Kamu melihat, tapi kamu nggak melihat. Karena Injil itu nggak bisa sekedar informasi. Injil itu bukan sekedar information, tetapi Injil itu adalah revelation yang Tuhan sendiri bukain. Nah, itu butuh pengenalan dan pengalaman sama Tuhan secara pribadi. Nah, teman-teman, tapi gini, Alkitab juga ngajarin bahwa kita perlu dijelaskan kitab-kitab atau isi-isi scriptures dengan jelas. Makanya kalau gue pribadi, sekolah sangat penting. Belajar sangat penting, entah itu di sekolah teologi formal atau informal. Gue sangat menyarankan minimal gereja bisa menyediakan pengajaran-pengajaran biblical yang benar-benar bisa menjelaskannya kebutuhan orang-orang untuk mengenal tentang Injil dulu gitu loh. Dan itu kenapa gue setiap kali ada kelas-kelas itu gue rindu sekali untuk gue bisa ikutan. Memang kenapa sekolah menjadi satu fenomena yang seringkali gue mau masuk dan gak masuk karena anak gue udah 4. Jadi gue bingung antara mengatur waktu dengan anak-anak gue juga. Padahal anak gue udah homeschool semua. Tapi bagaimana dengan, itulah gue rasa tetap gue rindu sih. Tapi intinya gini, jangan pernah tidak belajar. Ikut kelas, ikut Bible study, kejar gembalamu untuk ajar aku, kejar siapapun untuk diajar. Karena gue juga bisa mengenal karena ada orang-orang yang ngajarin gue. Gue nggak bisa mengenal sendirian. Wow. itu overwhelmed banget sih. Karena gini, orang tuh seringkali mikir gini, aku tuh harus nyebarkan kabar baik, nyebarkan Injil itu aku cerita tentang Injil kalau aku udah ngerti banyak. Kalau aku udah ngerti banyak, kita nggak akan pergi-pergi, nggak akan keluar-keluar, gitu kan? Nggak akan keluar-keluar. Kita punya komunitas. Nah, kenapa enggak datang ke komunitas itu dan belajar sama-sama? Makanya, gini loh, Dit, kayak di Alpha tuh, Dit, ya, banyak banget orang tuh, karena gampang banget belajarnya bukan belajar tentang gimana sih, gini. Karena kita ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hidup kan, Dit, ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hidup yang kita sendiri kadang-kadang mempertanyakan gitu kan, tentang pertanyaan tentang kira-kira Tuhan itu masih ada nggak sih hidup setelah kematian tuh ada nggak sih? Atau misalkan kira-kira Tuhan itu ada di mana sih? Kenapa sih Tuhan mau mati buat gue? Kadang-kadang kita nggak pernah punya pertanyaan yang banyak banget kita nggak bisa jawab. Tapi kita tinggal datang satu komunitas Alpha gitu ya, komunitas Alpha kita datang, di sana kita tinggal belajar, videonya kita diskusi, dan di diskusi tadi kayak tadi bilang, penerimaan menjadi hal yang paling penting gitu loh. Karena ketika orang merasa diterima, orang mau untuk dengerin apa aja yang lagi disampaikan. Ya, Dit, ya. Itu punya pengalaman itu juga kan, Dit, pastinya, Dit, ya. Nah, dan memang ya, Dit, kenapa, Dit? Iya, gue setuju sih bahwa sekarang ini menurut gue tingkat urgensinya tinggi untuk ada sebuah modul ataupun metode pembelajaran Injil yang sederhana yang memampukan setiap orang untuk bisa mengajarkan atau menjelaskan atau menjadi teman berbagi Injil walaupun dalam perbedaan, walaupun dalam ketidaksetujuan, tapi bisa menuntun dengan
dengan jelas ya. Makanya gue tertarik banget sih Bang Jo ketika lo ceritain tentang apa yang si Alpha ini punya ya. I think this ini akan menjadi salah satu ya menurut gue media yang sangat bagus untuk orang-orang itu mengambil langkah saya ingin memberitakan Injil tanpa memahami konsep yang full, tanpa sudah harus sekolah dulu, tetapi sebagai new believers pun udah bisa menginjil gitu loh bro. Itu gue rasa keren. Betul. Nah, ini masuk nih ke pertanyaan ini. Pertanyaan ada dari Gaby di Manado, dia bilang gini, gimana Kak meyakinkan orang yang lebih meyakini bahwa on-site lebih powerful dan melihat online hanya sebagai opsi? Melihat online lebih powerful, oke. Dua-duanya punya tingkat powerful yang berbeda. Karena sentuhan nggak pernah bisa digantiin dengan online. Nggak bisa dibohongin, benar. Makanya kan lu nggak tahan LDR, ya nggak? Gitu. Kalau LDR aja jadi masalah, apa yang membuat kita berpikir online is the best? No, online is not the best for fellowship, tapi online the best untuk reaching out. Gitu. Wow. Jadi bagi gua untuk reaching out, ya istilah gini, untuk kita bisa PDKT online is the best. Untuk kita bisa presentasiin siapakah Raditya Oloan, siapakah Joe Octavianus, siapakah Yesus, online tuh cepet banget. Kita bisa bikin malam ini 152 orang langsung nonton. Ya bisa bertobat, bisa ketemu Tuhan. Tapi untuk dimuridkan nggak mungkin bisa dengan online. Jadi gue yakin banget bahwa online is the best untuk reaching out, tetapi untuk bertumbuh, untuk benar-benar bisa dewasa, fellowship, sentuhan itu nggak tergantikan sih. Bener banget. Karena kita berkomunitas, kita lewat online itu alat ya. Online itu alat untuk memudahkan kita ketika kita mungkin ada penuh keterbatasan untuk bisa ketemu. Kayak sekarang kan kita penuh keterbatasan untuk bisa ketemu gitu kan. Yes. Jadi online bisa dipakai. Tapi tetap nggak bisa dibohongin gitu loh. Kita butuh sentuhan, kita butuh ketemu, kita butuh in person gitu loh, ketemu gitu kan, untuk kita bisa, ini tuh maksudnya, aku tuh benar diperhatiin gitu. Ya, Bang Jo, ini asumsi gue ya. Menurut gue, ini adalah cara terbaik Tuhan untuk membawa kita kepada dua hal terpenting untuk mengubahkan Indonesia, termasuk dunia. Yang pertama adalah Indonesia nggak bisa berubah tanpa pertemuan kecil. Yes. Makanya kalau gereja masih punya konsep besar, gue yakin ini akan ketinggalan sih. Ya, gue suka waktu itu Pastor Alfi mengatakan gereja harus sebesar itu untuk berdampak, tapi sekecil itu untuk peduli. Gitu. Jadi big enough to impact, but small enough to care. Small enough to care. Nah, jadi menurut gue ada dua hal yang menurut gue Tuhan lagi paksakan di hidup kita untuk miliki komunitas kecil dan gunakan sosial media untuk membagikan berita Injil. Dua ini menurut gue most essence di masa pandemik ini. Yes, wow. Ya, buat teman-teman semua, kita pengen banget untuk teman-teman gini. Teman-teman mulai sekarang, gunakanlah setiap apapun kesempatan untuk kita bisa cerita tentang Injil ke banyak orang gitu loh. Karena gini, untuk memudahkan kita dalam zaman kabar baik, alatnya gampang banyak banget, udah banyak banget gitu kan. Alpha salah satunya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya hati untuk orang-orang yang terhilang, aku pikir kita terlalu sombong ya. Karena Tuhan aja kan udah nyelamatin kita. Kita yang nggak layak untuk diampuni, kita layak diselamatkan, Tuhan mau ampuni kita. Artinya apa? Bagian kita yang udah diselamatkan, terima keselamatan itu, membagikan juga pada orang lain, supaya orang lain juga menerima keselamatan seperti yang kita terima. Itu yang paling penting. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Angelikos. Dia bilang gini, motivasi apakah yang bisa terus ditanamkan agar mau memberitakan kabar baik melalui media digital kita, Kak? Motivasi ya, kalau gue pribadi testimoni ya. Kalau gue pribadi kenapa gue nggak berhenti, karena ada aja yang kesaksian gitu. Kak, thank you. Terus kasih report. Kak, aku udah maafin. Makanya gue kan termasuk suka balas-balas DM kan. Walaupun memang biasanya yang gue balas DM tuh lebih orang yang udah masuk ke general ya, karena satu dan lain hal. Tapi itu pun dampaknya luar biasa ya. Bahkan bener-bener sampai bilang, Kak, thank you. Aku tadi tuh desperate banget.
aku merasa aku nggak layak, tapi sekarang aku sadar bahwa yang bisa layakin aku cuma Tuhan. Nah, jadi ketika gue menjadikan ini sebuah gaya hidup dan respon yang masuk itu luar biasa banget. Dan ini juga yang menjadi motivasi gue ya, ketika melihat orang-orang berubah, apalagi ketika melihat anak-anak didik kita yang kita latih, mereka juga melakukan, dan respon-respon orang juga di repost kan, dan mereka juga cerita, ada orang berubah, A, B, dan C, dan inilah menjadi motivasi sih. Nah, ini cuman memang sifatnya eksternal. Teman-teman kalau pengen motivasi, janganlah bergantung sama external motivation. Tapi izinkan ya ini hubunganmu sama Tuhan akan membuat internal motivation, dan ini yang nggak pernah bisa berhenti. Karena kalau motivasi eksternal, nanti kalau nggak ada yang berdampak gimana? Masa kita berhenti? Aduh, gue share sosial media nggak ada yang follow, nggak ada yang komen, terus kita berhenti. Makanya yang paling utama adalah motivasi internal, yaitu bagaimana hati Tuhan itu benar-benar dirasakan oleh kita, dan tangisan Tuhan menjadi tangisan kita. Ya kita akan melakukan, nggak peduli responnya apa. Yaitu kita akan pakai segala sesuatu untuk bisa melepaskan isi hati Tuhan di hati kita. Wow, benar banget. Thank you banget nih buat teman-teman. Ada banyak teman-teman yang udah datang nih malam hari ini. Ada yang dari berbagai macam gereja ngumpul semua di sini. Teman-teman Alpha Indonesia juga ngumpul. Alpha Indonesia, Alpha Malaysia, semua ngumpul di sini. Alpha Asia Pasifik ngumpul. Dit, ini bangsa-bangsa, Dit, gimana, Dit? Lalu ada dari Belanda juga ngumpul, thank you. Dan juga ada teman-teman juga yang, wah, setuju banget, sepakat. Ada Seiko juga sepakat, katanya Bonarti dari Medan, thank you banget. Nanti di-save, oke ya. Nanti IG Live ini pasti akan di-save. Nanti kita akan masukin ke, ke IG kita. Jadi nanti kamu bisa lihat rekamannya di Alpha Indonesia. Dan juga nanti kita rencananya juga akan taruh di Facebook juga. Siapa tahu ada yang kamu pengen store gitu ya. Kirim ke pastor kamu, sendiri pastor kamu untuk tahu dan lihat. Silakan ya. Oke, dari Jayapura, dari Jakarta. Oke, pastilah ya. Pasti Jakarta. Nah, Dit, ini Dit. Waktu kita udah tinggal dikit lagi kan, Dit. Nah, ini ada banyak gereja, Dit. Karena aku juga tadi ngeliat nih kan ada Pastor Reza, ada juga teman-teman negara ya, para pastors dari Semarang, dari Jogja, dari Surabaya. Mereka pada ngumpul semua di sini. Nah, mumpung mereka pada ngumpul di sini, ini aku ada pertanyaan gini. Ini kemarin kita baru dapat kabar, banyak sekarang kita gereja pada masuk onsite katanya, ya kan? Pada masuk mulai onsite. Dan dari Solo, ya halo Solo. Nah, ketika mereka udah biasa di online, terus wah, ayo dong kita ketemu di secara onsite. Dan akhirnya mereka onsite. Nah, ternyata setelah onsite, ternyata antusiasnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu loh, Dit. Kurang lebih ada cuma sekitar 10% gitu loh, Dit, yang masuk undangan gitu loh, Dit, atau yang datang nggak banyak lah intinya gitu, Dit ya. Nah, kalau menurut lo sendiri ngeliat kayak gini, Dit, nggak sendiri seberapa penting jadinya penginjilan buat sebuah gereja? Dit? Apakah artinya, karena gini, ada yang berpikir gini, Dit, ini karena sedikit berarti justru gue mau fokus sama pastoral. Gue fokus pastoral dulu, menguatkan yang ada dulu. Atau penginjilan menjadi sebuah core yang justru inilah saatnya. Kalau menurut Raditya gimana? Iya, jadi memang tetap ya yang namanya core itu sangat sangat penting. Tetapi tetap kalau tidak ada penginjilan, gue yakin komunitas kita juga akan kehilangan gairah. Teman-teman, yang membuat kita bergairah sebenarnya adalah jiwa baru. Makanya milikilah konsep penginjilan, sebuah perjalanan yang bisa menerima orang, melatih mereka, dan mengutus untuk bisa membawa jiwa baru. Nah, goalnya bukan bawa ke gereja, tapi bawa ke Tuhan, supaya nanti bisa diutus lagi lewat gereja kalian. Jadi kalau ini siklusnya masuk, keluar, ini gereja akan hidup. Karena yang membuat gereja membosankan ya, ini menurut Bill Hull ya, dia bilang, yang membuat alasan gereja bosan adalah kehilangan penginjilan dan pemuritan. Atau konsep pemuritan yang meniadakan penginjilan. Jadi pemuritan itu cuma pengajaran. Ayo dimuridkan, kenapa? Supaya bisa jadi usher. Ayo dimuridkan, supaya bisa jadi WL. Jadi kayak program aja ya, sebuah programnya untuk jadi sesuatu gitu ya. Jadi programnya hanya untuk menaruh orang di dalam, membuat dia terkenal di dalam, membuat indah di dalam, tapi waktu keluar, kopong. Waktu keluar nggak bisa beritakan Injil. Karena harusnya orang tuh di dalam perkenalkan Injil, lalu langsung utus.
Nah, konsep untuk membangun itu ketika mereka diutus, mereka ngalamin problem, diutus ngalamin kesulitan. Nah, pengutusannya jangan tunggu lama-lama. Nanti keburu mati gara-gara abis pacaran, patah hati, pindah gereja lagi. Gitu. Makanya menurut gue gereja itu penting banget untuk punya journey. Journey-nya harus, menurut gue harus ada masuk dan keluar. Nah, kita harus juga aman. Gereja harus aman ketika diutus. Berikan dia keberanian untuk entah dia bisa bikin gereja baru, komunitas baru, atau bahkan kalaupun dia bukan di area pelayanan yang seperti gereja, bawa dia untuk bisa memberitakan Injil di area komunitas, area common interest dalam pekerjaan mereka, sehingga goal kita cuma satu, ada jiwa baru yang belum mengenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Nah, kalau memang ini terjadi, kita mah nggak pusing. Orang-orang lama nggak datang lagi, ya nggak apa-apa. Mungkin musimnya mereka lagi sulit, kita nggak pusing. Yang penting jiwa baru, jiwa baru, jiwa baru. Iya. Teman-teman yang dengerin tadi ngomong ya, mungkin ada yang ngomong gini, itu susah banget. Teorinya sih gampang, tuh susah banget. Percayalah, apa yang diomongin Radit itu, dia udah alamin. Dia udah alamin. Dan dia bisa ngomong kayak gitu karena dia udah ngalamin juga dengan jemaatnya, para congregation sih, members di gerejanya. Dan karena ini juga dia mencoba untuk terus melepaskan karena gini, kekuatan sebuah gereja bukan seberapa banyak capacity dari tempat duduknya. Tapi kekuatan sebuah gereja adalah seberapa banyak dia mau melepaskan jemaatnya untuk memberitakan Injil keluar dan membawa mereka pada Kristus. That's really great. Nah, Dit, ini waktu kita udah mau selesai, tapi apa yang kira-kira ini ada pertanyaan dari Laura Burju, dia bilang gini, Kak Radit, ngajak orang itu kan untuk kita cerita kabar baik gitu ya, kita cerita kabar baik, terus kita datang dong komunitas, kita belajar bareng-bareng di sini, kalau ada pertanyaan tentang iman kita bisa belajar bareng-bareng. Ditolak tuh sakit banget, Kak. Sakitnya tuh di sini, nembus dari sini ke sini. Nah, mungkin ini alasan kenapa banyak orang takut atau sungkan untuk ngundang orang gitu loh, untuk datang komunitas alfa gitu ya. Nah, ada tipsnya nggak, Kak, tentang hal ini, Kak, supaya kita nggak jadi takut atau sungkan untuk ngundang orang, Kak? Iya, menurut aku undang orang ke gereja memang jadi salah satu opsi yang paling simple ya. Main di gereja gua. Nanti waktu dia main, karena ada atmosfer, karena ada penyembahan, ada firman, mereka bisa diubahin. Nah, itu memang cara paling mudah. Tapi kalau mau lebih efektif, teman-teman, Injil itu harus hidup di hati kalian. Sehingga ketika kalian keluar, kalian tidak membawa orang ke gereja, tapi kalian membawa orang ke hidup kalian. Kalian membawa diri kalian ke hidup orang tersebut. Jadi relationnya bukan karena anggota gereja, tapi karena kalian berhasil menjadi teman gitu loh, sehingga Injil itu justru lebih mudah diberitakan. Nah, jadi masalah dia ke gereja atau ke gereja, kenapa harus pusing gitu? Justru ketika Injil hidup di hidup kita main sama orang, Injil yang sudah kita alami, kita sharing sama mereka, udah itu aja. Kenapa harus dipaksa? Kayaknya gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, ya mungkin dalam konteks zaman juga berbeda. Kayaknya pelayanannya rasul-rasul itu bukan untuk ngajak orang ke dalam gereja ya. Mereka benar-benar ketemu, lepasin mujizat, lepasin berita Injil, lalu mereka baptis, abis itu ya mereka memang ada yang mereka bawa ke gereja, ada yang mereka bisa bangun gereja di situ. Tapi gairah mereka bukan untuk itu ya. Gairah mereka adalah persekutuan ya di dalam tubuh Kristus, di mana saya sama kamu, kami mengikat. Ya, kami memiliki ikatan dalam covenant tadi. Nah, sehingga jangan sampai tidak ke gereja menjadi sebuah beban gitu. Kalau hidupmu menyenangkan buat orang tersebut, udah pasti dia ikut kamu sih. Gitu. Kemungkinan besar dia akan ikut. Tapi kalaupun nggak ikut, ya udah terus aja beritakan Injil ke sebanyak-banyaknya orang. Jangan sampai jadi beban, teman-teman. Ya, ini karena orang itu kompleks. Bisa jadi kalian sudah benar memberitakan Injil, bisa jadi kalian udah luar biasa, tapi memang belum waktunya aja. Mungkin dia masih menutup hati, ya jangan khawatir. Jangan bersedih hati, terus beritakan Injil, alami Injil. Beritakan Injil, alami Injil. Dan itu setiap hari. Alami Injil itu setiap hari. Setiap hari. Makanya Yesaya ngomong gini, berikan aku lidah seorang murid, dan setiap pagi engkau mempertajam pendengaranku. Setiap pagi dipertajam pendengaran. Artinya Injil harus kita alami setiap hari. Wow. Dit,
Yes. Kata-kata pamungkas lu dong. Kalau gue ngomong kata-kata terakhir kan nggak enak, Dit. Kalau misalnya boleh, mati dong gua. ya kan bagus. Oh enggak. Iya, Dit, betul. ya, tadi kita udah ngobrol banyak hal. Kita ngobrol banyak hal. Kita ngobrolin tentang pentingnya penginjilan. Kita bicara tentang digital evangelism, bagaimana kita bisa menggunakan online as a platform untuk kita bisa jangkau orang. Jangan takut untuk cerita apa aja, untuk bisa beritain apa aja. Karena belum tentu kita tuh jangan pengen apa yang orang lihat dari diri kita, tapi apa yang Tuhan lihat tentang kita dan kita ceritakan ke orang lain. Karena kita mungkin nggak bisa selamatin banyak orang. Mungkin kita bisa selamatin satu orang loh lewat postingan kita kan. Dan tadi masukkan mereka pada komunitas. Kalau saya mau evangelism yang paling gampang atau yang paling mudah adalah teman gak bawa teman, ya nggak sih? Kalau Yes. punya teman, yuk belajar bareng-bareng yuk. Kamu punya pertanyaan yang sulit mungkin tentang iman, yuk sama-sama yuk datang ke komunitas, kita belajar bareng-bareng gitu kan. Itu adalah hal yang paling mudah. Tadi Radit juga bilang begitu. Dan jangan Yes. takut ditolak Yes. karena orang tuh ngeliat diri kita gitu, ngeliat buah Yes. dari kehidupan kita sendiri, sehingga orang jadi percaya dan mau datang Amin. di satu komunitas untuk belajar bareng-bareng. Dit, simpulin dong Dit, apa yang kita udah obrolin malam ini dan apa juga yang mungkin lu sampaikan. Mungkin ada di sana ada anak-anak muda yang saat ini mungkin takut untuk menginjil gitu loh. Padahal ada komunitas, ada lingkungan yang siap untuk bisa belajar bareng-bareng, atau mungkin juga mereka takut untuk bisa memberikan kabar baik lewat digital platform ini. Silakan Dit. Iya. Teman-teman, kalau sampai pemberitaan Injil menjadi sebuah aturan, kalau sekedar pemberitaan Injil atau teman-teman menginjil, melayani, memuridkan, karena lu lihat Iga Live ini, menurut gue nggak akan bertahan lama. Karena apa yang kita lakukan hari ini, it will inspire you. Tapi selama motivasinya nggak datang dari dalam, percuma. Itu kenapa pertanyaannya gini, gimana mendapatkan motivasi dari dalam? Spend time with God. Spend time. Relationship with God. Yes. Gue nikah sama bini gue 13 tahun. Gue tinggal satu rumah, tinggal satu kamar. Kalau gue nggak spend time secara khusus, gue juga tetap bisa berantem, konflik tuh. Udah satu rumah, udah satu kamar. Tapi ketika gue membangun tiap hari mesra-mesraan, ngobrol, sayang kamu lagi apa, itu namanya spend time. Bukan sekedar living together, tapi spend time together. Nah, itu yang gue lakukan teman-teman, spend time with him. Gue mau ambil dari Kisah Para Rasul 4 ya, ayat yang ke-20, dia bilang gini, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Jadi Petrus disuruh gini, kamu jangan beritakan Injil, kamu saya tangkap. Dia cuma ngomong gini, hey, mustahil gue gak beritakan, mustahil gue diem aja atas apa yang telah saya alami. So the question is, apakah lu mengalami Tuhan? Jangan-jangan kita cuma mengalami gereja. Jangan-jangan kita cuma mengalami penyembahan, mengalami hingar-bingar penyembahan, mengalami karismatiknya pendeta, mengalami khotbah yang powerful, motivasi, terinspirasi oleh khotbah yang penuh dengan kata-kata yang rhyming, tapi kita nggak pernah ngalamin Tuhan. Makanya, ayo ngalamin Tuhan melalui firman-Nya, berdiam dalam Tuhan, berdiam dalam firman-Nya, merenungkan firman-Nya, ambil waktu berdoa, biar itu firman masuk ke hati lu dan ngubahin lu. Walaupun lu nggak lihat IG Live ini, lu pasti akan menginjil dalam cara yang sesederhana mungkin. Mungkin itu Bang Jo. Thank you, Dit. Thank you. Dan aku juga mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman. Ada Randy, Chandra Dinata yang baru masuk. Deborah, dan teman-teman juga. Sam, thank you. Udah gabung semua para teman-teman. Para influencers, para youth pastors, senior pastors, dan juga para orang-orang gereja yang udah pada ngumpul. Thank you banget para teman-teman semua yang selalu support apa yang dilakukan oleh Raditya Oloan, gitu lah, dan support juga apa yang dilakukan oleh Alpha juga. Thank you banget, karena tadi Raditya bilang tadi bahwa seringkali bukan masalah cara, tapi juga masalah tentang hubungan sama Tuhan. Karena ketika kita punya hubungan yang benar sama Tuhan, itu yang kita nggak akan tahan untuk nggak cerita tentang kebaikan Tuhan. Seperti ada yang firman yang sudah dikutip sama Radit tadi. Thank you banget, Dit, buat apa yang lu share. Dan semoga juga, thank you. Dan semoga teman-teman, kita pengen banget teman-teman dari Alpha Indonesia, pengen banget untuk, yuk, pakai Alpha untuk jadi tempat di mana teman-teman bisa ngajak teman. Kalian bisa ngajak teman untuk kita belajar bareng-bareng dengan cara yang mudah, diskusi yang gampang, diskusi yang mudah, diskusi yang seru. Karena tadi dengan keterbukaan kita bisa bawa orang untuk terima Injil karena keterbukaan dan kita saling terima. Dan itu yang dilakukan oleh Alpha. Jadi
Yes. please join Alpha. Kita lagi ada Centralized Alpha Online yang lagi ada sekarang. Dan tanggal 5 April nanti kita ada lagi Centralized Alpha Online. Cepat gabung. Caranya gampang. Bisa klik link di bio-nya Instagram di Alpha Indonesia. Oke, so bulan depan nanti kita akan ngobrol banyak lagi. Ada hal-hal lain yang kita ngobrolin. But thank you Pastor Aditya Oloan dari muda jadi utusan asli. Thank you banget buat sharingnya. Dan buat teman-teman, nanti kalau misalnya mau lihat rekamannya, ada kok. Tenang aja, jangan khawatir. Oke, Dit. Thank you, Dit. Selamat malam, selamat istirahat. God bless you, Dit. Oke, bye-bye. Oke, itu obrolan saya sama Raditya Oloan. Dan kita pamit undur dulu. Yang pasti bulan depan, kalau kamu mau tahu tentang apa pun yang kita lagi sharing, kamu bisa ikuti di Alpha Indonesia. Jadi follow @Alpha Indonesia untuk info lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk mampir ke link bio kita ya, kalau kamu pengen join di Alpha. Oke, God bless you guys. Bye-bye.